Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat sebuah video mengenai proses komunikasi dalam pendidikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Fazli Sitorus, Rizky Wulandari, dan Rizka Fiza Asri. Nah, saya akan membawakan tentang tahapan dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan adalah interaksi yang terjadi dalam semua aspek pendidikan, di mana seorang guru berperan sebagai pengantar pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Tahapan dalam proses pendidikan ada 6, yaitu yang pertama tahapan perkenalan. Nah, pada tahap awal ini siswa diperkenalkan dengan lingkungan pendidikan dan dasar-dasar pengetahuan. Yang kedua, tahapan pengembangan. Nah, setelah fondasi dasar terbentuk, peserta didik mulai diajarkan konsep-konsep lebih kompleks di berbagai bidang. Ketiga, tahap pemahaman. Di tahap ini, peserta didik mulai menerapkan pengetahuan yang sudah diajari dalam kehidupan nyata. Keempat, tahap penguasaan, yaitu adalah tahapan yang pada tingkat lebih lanjut, SMA dan universitas. Siswa dapat memilih jalur minat dan bakat mereka. Yang kelima, tahap evaluasi dan pengembangan diri. Tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta didik. 6, tahap pembelajaran seumur hidup. Itu adalah tahapan yang mana pendidikannya tidak berhenti setelah lulus dari institusi formal. D. Hambatan dalam proses komunikasi. Menurut Irene Silvani, dalam buku komunikasi ada 3 bentuk hambatan komunikasi. Yang pertama apa? Hambatan teknis. Apa itu hambatan teknis? Hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya perkembangan teknologi yang kurang merata dan kerusakan alat komunikasi. Yang kedua apa? Yang kedua, hambatan semantik. Apa itu hambatan semantik? Hambatan semantik adalah hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif, yang mana semantik ini lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan juga kata-kata. Dalam proses komunikasi, hambatan semantik ini diartikan sebagai penafsiran yang keliru atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau komunikan. Yang terakhir itu hambatan manusiawi. Apa sih hambatan manusiawi? Hambatan manusiawi adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia. Yang pertama itu bisa terjadi karena seperti emosi, yang kedua prasangka pribadi, yang ketiga persepsi, yang keempat ketidakcakapan, yang kelima kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang berjudul efektivitas komunikasi pendidikan. Komunikasi yang baik adalah fondasi utama dalam proses belajar mengajar, dan sangat penting bagi guru untuk memahami bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Komunikasi yang efektif dalam pendidikan mengacu pada kemampuan guru untuk menyampaikan informasi, ide, atau materi pelajaran dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Ini lebih sekedar bicara. Ini tentang bagaimana pesan diterima dan diproses oleh siswa. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap siswa memahami materi yang diajarkan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Jika komunikasi antara guru dan siswa tidak efektif, bisa jadi ada kebingungan atau kesalahan yang mengganggu proses belajar. Ada beberapa komponen komunikasi pendidikan. Yang pertama, pengirim atau pendidik, yaitu pihak yang menyampaikan informasi seperti pendidik atau guru. Yang kedua, penerima atau peserta didik, yaitu pihak yang menerima informasi, yaitu siswa atau peserta didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pesan, yaitu informasi atau materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pentingnya komunikasi efektif dalam pendidikan. Yang pertama ada
pemahaman yang jelas, yaitu komunikasi efektif memastikan peserta didik memahami dengan baik. Yang kedua, hubungan yang positif. Komunikasi yang baik membangun hubungan yang hangat dan produktif antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran bermakna, yaitu komunikasi yang efektif mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama ada pemilihan bahasa, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Itu penting ya. Baru yang kedua, bahasa nonverbal, yaitu kontak mata, gestur, dan ekspresi wajah yang mendukung pesan verbal. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran, yaitu suasana kelas yang kondusif dan mendukung proses Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran, yaitu suasana kelas yang kondusif dan mendukung pada proses komunikasi. Masuk kita ke materi yang keempat, yaitu umpan balik atau feedback dalam komunikasi pendidikan. Yang pertama ada pengamatan, yaitu pendidik mengamati respon dan pemahaman peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, penerima umpan balik, yaitu peserta didik memberikan umpan balik berupa pertanyaan, komentar, atau ekspresi wajah. Yang ketiga, penyesuaian strategi, yaitu pendidik menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya ada peran umpan balik dalam komunikasi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai monitoring pemahaman. Umpan balik membantu pendidik memantau sejauh mana sih peserta didik memahami materi. Yang kedua, identifikasi kesulitan. Umpan balik kesulitan yang dihadapi peserta didik sehingga dapat diatasi. Selanjutnya adalah perbaikan strategi. Umpan balik memungkinkan pendidik menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Strategi mengoptimalkan umpan balik. Ada apa aja? Yang pertama ada pertanyaan terbuka, diskusi kelompok, serta survei umpan balik. Nah, pertanyaan terbuka itu adalah seperti mengajukan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk memberikan umpan balik. Baru yang diskusi kelompok, yaitu dorongan peserta didik berdiskusi dan saling memberi umpan balik dalam kelompok. Yang ketiga yaitu survei umpan balik, yaitu menggunakan survei atau kuesioner untuk memperoleh umpan balik tertulis dari peserta didik. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi efektif dan umpan balik yang optimal merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat dan memanfaatkan umpan balik secara efektif, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan bermakna bagi peserta didik.